Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azam Fairuz dari kelas 6A. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus saat ditelan ikan paus dan hikmah di baliknya. Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak pada masa itu. Penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Pada suatu ketika, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk. Bahkan mereka mengolok-olok dan menghinanya. Sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab saat meninggalkan kampung Ninawa. Nabi Yunus sudah tidak mengharapkan keimanan pada penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab datang, Allah melihat adanya kejujuran taubat yang dilakukan oleh kaum wanita, laki-laki dan anak-anak yang berdoa menyebut nama Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena takut akan azab yang telah menimpanya, sehingga Allah menghentikan azab tersebut. Sebagaimana yang termaksud dalam salah satu surat Al-Quran berikut ini, yang artinya, mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, namun imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari azab mereka yang menghina dalam kehidupan dunia, dan kami berkesenangan kepada mereka sampai kepada waktu tertentu. Quran surat Yunus ayat 98. Kisah Nabi Yunus meninggalkan Ninawa. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Namun Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu, Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba, kapal yang dinaiki beliau oleng, terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi dan salah satu harus melemparkan diri ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka nama Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tak enak hati apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi. Akan tetapi nama Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut.
Kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuhnya tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam ikan paus, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sadar dalam menghadapi kaumnya. Sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu surat Al-Qur'an berikut ini. Yang artinya dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi ke dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya surat 87 sampai 88. Dilansir dari NU Online, para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari. Menurut Abu Ja'far Asy-Syidik 7 hari. Sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Syabi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau konsumsi, sebagaimana dalam salah satu surat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedangkan ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 105 sampai 106. Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu, sebagaimana dalam surat Al-Qur'an berikut ini, yang artinya, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat Asy-Syaffat ayat 147 sampai 148.